Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Doa dari Habib Saleh memang penuh rasa ikhlas dan tidak tercampur sedikit pun dengan urusan duniawi. Wajarlah apabila setiap doa yang beliau panjatkan sangat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai resep agar doa cepat terkabul, pernah suatu ketika ada orang yang bertanya kepada Habib Saleh Tanggul, "Ya Habib, apa kelebihan ibadah Anda yang tidak orang lain lakukan sehingga doa yang Anda panjatkan cukup cepat terkabul?" Kemudian Habib Saleh Tanggul menjawabnya, "Saya tidak pernah menaruh pispot di kepala saya." Lalu orang itu bertanya kembali, "Apa maksudnya ya Habib?" Habib Saleh menjawab, "Tidak pernah menaruh pispot di kepalaku di dalam beribadah," yang artinya janganlah membanggakan dunia, janganlah bersaranakan dunia dengan beribadah. Dunia kata lain adalah permainan. Karena itu dunia harus kita permainkan. Jangan kita dipermainkan oleh dunia. Lalu orang tersebut bertanya lagi kepada Habib Saleh, "Bagaimana contohnya ya Habib?" Habib Saleh menjawab, "Pispot walaupun terbuat dari emas murni yang terbaik di dunia dan bertahtakan intan berlian yang terbaik, kalau dibuat topi tetap akan membuat malu." Kalau orang mau membanggakan dunia dengan bermodalkan dunianya, semisal untuk membanggakan diri tujuannya untuk mencari dunia, lihat saja orang itu akan terjerumus oleh dunia, karena amal orang itu dipamerkan kepada orang lain. Jelas Habib Saleh. Selain itu, beliau juga pernah mengatakan jangan melakukan dosa syirik. Di lain kesempatan, Habib Ahmad Al-Hamid bertanya kepada Habib Saleh, "Kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa Anda?" Lalu Habib Saleh menjawab, "Bagaimana tidak? Sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuat Allah taala murka kepadaku." Terkait jawaban Habib Saleh ini, Habib Ahmad Al-Hamid kemudian berkata, "Ini adalah suatu kalimat yang agung yang tidak akan diucapkan kecuali oleh orang-orang yang benar-benar memiliki keakraban dan kedekatan dengan penciptanya." Di lain waktu, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yaitu Habib Ali Kuitang, pernah bertanya kepada Habib Saleh, "Wahai Habib Saleh, kenapa engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga segala permohonanmu selalu dikabulkan?" Beliau menjawab, "Bagaimana tidak, sedangkan aku belum pernah melakukan hal yang membuat Allah Ta'ala murka kepadaku, dan aku tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Suatu ketika, Arif Billah Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf Jeddah berkata, "Sesungguhnya Habib Saleh ini adalah seorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya. Beruntunglah kalian bersama dengannya. Sesungguhnya walaupun beliau berada di tengah-tengah kalian dengan jasadnya yang zahir, tetapi sebenarnya beliau tidak bersama dengan kalian, karena hatinya telah terikat dengan tali cinta kepada Tuhannya dan telah tertambat pada pintu arasy-Nya." Apa yang dikatakan oleh Habib Abdul Qadir ini persis dengan apa yang telah diucapkan oleh Habib Saleh bin Muhsin ketika bertawajuh dalam dua bait kasidahnya.
Hatiku dan ruhku selalu terikat di pintu Arash, dan aku memiliki prasangka yang baik kepada Tuhanku. Di lain kesempatan, Habib Abdul Qadir juga berkata, Al-Habib Saleh Al-Hamid adalah orang yang doanya selalu terkabul dan orang yang sangat dicintai dan disegani di masyarakat sekitarnya. Ibarat lautan yang tak bertepi, Habib Saleh adalah orang yang selalu bermurah tangan. Belum pernah menolak seorang pun yang meminta-minta walaupun hanya dengan memberi salah satu dari kedua pakaiannya. Sebagaimana ungkapan seorang ulama yang menggambarkan kedermawanan Habib Saleh Tanggul, seandainya beliau tidak memiliki apapun kecuali ruhnya saja, maka beliau akan menyerahkan kepada orang yang memintanya. Habib Saleh Tanggul yang selalu melampahkan dada untuk orang-orang yang sedang kesusahan, bahkan tak jarang orang-orang yang sedang dililit hutang, beliau bantu untuk menyelesaikannya. Beliau adalah seorang yang dermawan, harta miliknya tidak segan-segan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Kata-katanya sangat lembut dan selalu senyum kepada siapa saja. Wasiat dan ajakan Habib Saleh yang selalu disampaikan kepada masyarakat sekitarnya adalah, hendaklah setiap kamu menjaga solat 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan solat subuh secara berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadikanlah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baik, jangan pilih kasih kepada siapapun dan dimanapun. Dalam kehidupan bermasyarakat, Habib Saleh juga terlibat aktif dengan terjun langsung. Antara lain, Habib Saleh juga tercatat sebagai pemberi spirit dengan meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam di Surabaya. Bahkan beliau tercatat sebagai kepala penasihat rumah sakit. Beliau juga tercatat sebagai ketua takmir masjid jami' yang didirikan di kota Jember, yang pembangunannya juga dapat diselesaikan dalam waktu singkat berkat doa dan keikutsertaan Habib Saleh dalam peletakan batu pertama. Habib Saleh sosok yang ramah dan terbuka bagi para tamunya yang datang. Beliau sendiri yang menyiapkan serta melayani kebutuhan para tamunya itu. Semua tamu selalu beliau sambut dengan ramah dan senang hati, dan apabila tamunya memiliki masalah, dengan senang hati beliau memberikan solusi. Sikap beliau begitu ramah, hangat dan penuh kasih sayang, sehingga siapa yang sempat duduk di sampingnya merasa dirinya yang paling dicintai. Beliau selalu senyum, tutur katanya lemah lembut. Itu semua tidak lain beliau berusaha meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak heran jika masyarakat sekitar rumahnya, bahkan juga hampir di seluruh daerah Tanggul Jember, sangat mencintai dan hormat dan segan kepadanya. Hampir setiap hari banyak tamu yang datang ke rumah beliau. Sebagian dari mereka datang dari luar kota. Beliau selalu menyambut mereka dengan senang hati dan ramah. Apabila tamunya seorang gadis atau perjaka, tak jarang beliau yang mencarikan jodohnya. Siapapun yang bertemu akan dijamu sebaik mungkin. Habib Saleh sering menimba sendiri air sumur untuk mandi dan wuduk para tamunya. Hampir setiap tamu yang datang dipersilahkan untuk makan, dan sebelum tamunya menikmati hidangan yang telah disediakan, Habib Saleh tidak akan menyentuh hidangan itu. Beliau menghormati tamu dengan sepenuh hatinya, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Rumahnya selalu terbuka untuk para tamu dan orang-orang asing yang berkunjung kepadanya. Beliau sangat memuliakan mereka, bahkan tak jarang ketika tamunya banyak membludak dipersiapkan beberapa orang khusus untuk melayani tamunya. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang kepada beliau dari berbagai daerah dan kalangan, mulai dari pejabat sampai fakir miskin.
Bahkan juga orang-orang yang soleh sampai orang-orang yang fasik. Namun beliau selalu menyamaratakan kedudukan mereka di sisinya dan belum pernah mengutamakan yang kaya atau meremehkan yang miskin. Tamu yang berkunjung dan mendatangi beliau tidak sebatas dalam negeri saja, namun juga datang dari berbagai negara seperti Amerika, Belanda, Afrika, China, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia dan lain-lainnya. Mereka datang berharap untuk mendapatkan berkah serta memohon doa-doanya. Dan tiada seorang pun yang bertawasul kepada beliau melainkan telah tercapai segala hajat dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Beliau sangat memuliakan dan menghormati orang-orang yang berilmu dan berkedudukan mulia. Beliau juga memiliki ta'alluq, yaitu ketergantungan hati yang sangat sempurna dengan para leluhur dan para salafnya yang mulia. Beliau juga salah seorang yang mendapatkan perhatian khusus dari para leluhurnya yang mulia. Mereka menampakkan diri kepada Habib Soleh baik secara terang-terangan ataupun secara rahasia, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam tidurnya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam qasidahnya. Aku saksikan mereka dalam waktu terjaga dan dalam mimpi. Beruntunglah orang-orang yang benar yakin. Soleh, sosok ulama yang zuhud. Hal ini terlihat dari rumahnya yang sangat sederhana. Padahal telah banyak dermawan dari kalangan kaya maupun pejabat yang datang kepada beliau dan menawarkan untuk merenovasi rumah beliau. Namun sang Habib menolak dengan halus. Terkait hal ini, suatu ketika beliau berkata, "Jangan dibetulkan, jangan diapa-apakan, biarkan saja seperti ini, karena saya khawatir Rasulullah SAW tidak mau datang lagi ke rumah ini, dan juga masih banyak yang lebih membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih atas niat baiknya." Di balik semua kemuliaan ini, Habib Soleh adalah orang yang sangat tawadhu, tidak pernah merasa dirinya sebagai orang yang patut untuk diistimewakan. Makan seadanya dan berpakaian juga seadanya, belum pernah mengucapkan kata tidak jika seseorang meminta pertolongannya. Hal ini merupakan warisan akhlak kakeknya, yaitu Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, yang tidak pernah mengucapkan kata-kata tidak kecuali di dalam tasyahud ketika mengucapkan la ilaha illallah. Beliau juga senantiasa meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada putra-putri dan cucunya sekalipun. Seperti kata pepatah, ibarat air hujan yang membasahi si kecil dan si besar. Salah satu sikap mulia Habib Soleh adalah memperbaiki hubungan kedua belah pihak yang sedang bercekcok antara suami istri maupun dua saudara yang telah bermusuhan. Tak jarang dalam waktu yang hanya sehari, beliau telah merukunkan dan mendamaikan 2 atau 3 orang yang bermusuhan. Beliau adalah orang yang sangat dicintai berbagai kalangan, termasuk oleh para pejabat dan orang-orang yang memiliki kedudukan penting di masyarakat. Mereka selalu berkonsultasi dan meminta solusi dengan Habib Soleh. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.